Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat hari ini kita berjumpa kembali di dalam renungan tengah minggu GKJ Cembaki di minggu yang pertama di bulan Februari 2020. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan bersatu di doa. Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Jikalau hari ini kami boleh berjumpa kembali di dalam renungan tengah minggu GKJ Cembaki, ya Tuhan memberkati kami, firman yang sebentar kami akan dengarkan. Kiranya boleh kami mengerti, kami pahami, dan bahkan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu akan menjadi kekuatan iman percaya kami di dalam Engkau. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah mengapa Yesus menangis. Mengapa Yesus menangis? Mari kita akan membaca dulu Alkitab kita di dalam Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan 44. Lukas 19 ayat 41 sampai dengan 44. Saya akan bacakan buat kita bersama. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan melilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang perkembangan media sosial saat ini begitu pesat, membuat kita semakin mudah untuk mencari dan membagikan informasi dengan cepat. Bagi sebagian orang, membuat status di WhatsApp, posting di Instagram, Facebook tentang makanan yang dibeli, sedang berwisata ke suatu tempat, perhiasan yang mewah, mendapatkan hadiah dari orang-orang terkasih, dan lain-lain. Mungkin bagi sebagian orang itu menjadi sebuah hal yang penting untuk dibagikan kepada publik. Dengan memamerkan itu semua, mereka mendapatkan kepuasan tersendiri di dalam diri mereka. Padahal apa yang dipamerkan tersebut belum tentu benar adanya. Terkadang yang ditampilkan tidak sesuai dengan realita hidup mereka. Contohnya, mungkin mereka terlilit hutang, banyak masalah dalam keluarga, dan yang ditampilkan itu hanya gimmick belaka. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita juga melakukan hal yang sama? Pada saat kita beribadah di hari Minggu, kita terlihat rohani. Mungkin kita pandai menyanyi, pandai berkhotbah, ramah, menyapa semua orang, semua jemaat bersalaman satu dengan yang lain. Tetapi ketika sudah keluar dari gereja, kita menjadi pribadi yang berbeda, yang bertolak belakang 180 derajat. Mungkin menjadi pribadi yang acuh, suka berkata kasar, mudah marah, korupsi, dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bacaan hari ini, kita melihat di ayat yang ke-41. Ketika Yesus sampai di kota Yerusalem, Yesus melihat kota itu dan menangis. Di dalam kitab Injil yang sering kita baca ini, hanya ada 2 kali Yesus itu menangis. Yang pertama ketika Lazarus meninggal. Ya. Kenapa Yesus menangis? Karena Yesus sangat mengasihi Lazarus. Bahkan Yesus tidak tega ketika melihat air mata keluar dari Maria, Marta, dan orang-orang yang mengasihi Lazarus. Sehingga akhirnya Yesus membangkitkan Lazarus. Dan yang kedua adalah ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Yesus menangis ketika melihat kota itu. Apa yang membuat Yesus menangis? Ada 3 hal. Yang pertama, Yesus melihat bahwa Yerusalem tidak memancarkan damai sejahtera.
di ayat yang ke-42. Jadi kehidupan orang-orang yang ada di Yerusalem tidak ada damai sejahtera sama sekali. Yang kedua, Yerusalem menolak Yesus. Dan bahkan ajaran Yesus pun mereka tidak menerima. Mereka tidak mau bertobat, tidak mau menerima keselamatan. Bahkan kalau kita tahu bahwa Yerusalem menjadi tempat di mana Yesus mati dan disalib. Dan yang ketiga, Yesus tahu bahwa Yerusalem ini akan dihancurkan. Bahkan bait suci yang ada di sana akan dihancurkan juga. Banyak orang akan dibunuh oleh Romawi, tentara Romawi. Itu 3 hal yang membuat Yesus menangis. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang pertanyaannya buat kita. Jangan-jangan saat ini Yesus sedang menangisi kita. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang memancarkan damai sejahtera dalam hidup kita? Menjadi pribadi yang damai itu tidak mudah. Karena kita harus senantiasa terarah pada Allah, sang sumber daripada damai sejahtera itu sendiri. Menjadi pribadi yang damai bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena kemanusiaan kita yang kadang menyeret kita untuk menjauhi kasih Allah, yakni dengan pikiran negatif, iri dengki, balas dendam, nafsu, puasa, dan banyak hal yang lain. Damai sejahtera yang berasal dari Allah dapat kita terima melalui kesantuan yang intim, dengan kita melalui beribadah atau persekutuan doa, akampalan berayat, ada berdoa, dengan membaca Alkitab, merenungkan kitab suci, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang kita miliki bukan untuk diri kita saja, tetapi kita harus membagikannya kepada sesama kita. Damai yang dimulai dari diri kita, lalu kita bagi dengan orang yang ada di dekat kita, orang terdekat kita, keluarga kita. Dengan demikian keluarga kita mampu menjadi membawa damai dimanapun mereka berada. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya berharap kita ketika Yesus tadi menangis, mungkin saat ini menangisi kita menjadi pribadi yang membawa damai, supaya Tuhan tidak menangis. Kita mau memancarkan damai itu kepada orang-orang di sekeliling kita, dan kita benar-benar menjadi pribadi yang layak menjadi anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu, firman-Mu hari ini mengingatkan kembali kepada kami untuk kami memiliki hidup yang senantiasa taat kepada firman-Mu. Kami tidak ingin membuat Engkau sedih, Tuhan, akan apa yang sudah kami lakukan. Kiranya kami boleh melakukan setiap firman-Mu di dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pribadi yang selalu taat akan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami berdoa untuk setiap jemaat GKJ bagi dimanapun mereka berada. Biarlah apapun yang jadi pergumulan hidup mereka, kerinduan, harapan mereka, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Mereka yang di dalam kelemahan Tuhan kuatkan, mereka yang di dalam kesakitan Tuhan sembuhkan, mereka yang di dalam duka cita Tuhan hiburkan. Apapun yang menjadi kerinduan, pergumulan mereka, kami percaya Tuhan akan terus memberkati mereka. Biarlah berkat jasmani rohani senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami semua. Dan biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kau. Terima kasih Tuhan, demikian seluruh doa kami, dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.